Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mari menyaksikan video aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD 041-8 dan SMP Negeri 1 Atap Tanagaro, Kecamatan Moratabir, Kabupaten Tebo. Pada kegiatan kali ini, saya, Muhammad Effendi SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 18 Kabupaten Tebo, Jambi, dibimbing oleh fasilitator Ibu Uripas Mimahmuda, SPT MSI, dan dibimbing oleh pengajar praktek Ibu Elawati, SPD. Tujuan dilakukan diseminasi budaya positif ini diharapkan calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Mari kita menyaksikan video aksi nyata budaya positif. Udara yang segar, bukan kita masih diberikan nafas kehidupan, itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagalan kita, bukan karena kemampuan yang kita miliki. Semua itu karena kasih anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Makanya hari ini kita patut bersyukur kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara teman kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD maupun SMP ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak-bapak juga, yang saya hormati Bapak Kombel kita, termasuk Ketua P5 Ibu Dewi, begitu juga operator, begitu juga semua majelis guru SD SMP yang saya banggakan, yang menjadi guru-guru hebat, yang menjadi guru-guru untuk motivasi, guru-guru SD SMP yang menjadi fasilitator kita semua. Saya berharap semua guru SD SMP pagi hari ini menjelang siang. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberikan kesehatan sehingga pagi hari siang hari ini kita bisa berbulan di bawah hari dalam acara yang mendukung inisiasi implementasi budaya positif sekolah melakukan karakter modul belajar Pancasila di SD dan SMP Serta Tanagaro. Selamat datang untuk kita sampaikan kepada Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua sudah mendapat syafaat dari Allah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita mengadakan model
kita bertepatan dengan program salah satu teman kita Pak Effendi, yaitu guru tunggal di udah banyak yang kita dapat. Nah, kita ikuti. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita semua bisa nyusul. Ya, kita semua bisa nyusul. Jadi guru penggerak. Guru penggerak itu nggak mesti akademisi, Bapak Ibu. Nggak mesti. Honor juga bisa. Bahkan sekarang teman-teman kita sebagian yang ikut PPG sekarang. PPG kalau kita ikut sekolah penggerak, guru penggerak 6 bulan itu ya, itu tidak ikut lagi modul-modul. Ada proses-proses kembalian yang kita ikut lagi. Nanti ada notis dari kementerian. Ya, ada catatan dari kementerian bahwa yang manusia A ada ikut dari modul-modul. Itu terjadi dengan istri saya. Nah, itu saya bukan guru penggerak. Kemarin dia mengikuti kegiatan pelatihan guru bahasa Inggris. Dapat notis dari kementerian. Jadi kementerian dia tinggal ngirim email ke universitas mana gitu. Nah, universitas kita dapat di Universitas Negeri Medan dan dari kementerian dikirim ke Universitas Negeri Medan bahwa yang nama Sianu dia perlu apa? Tidak perlu lagi kerjakan modul itu. Bebas tugas. Apalagi guru penggerak. Guru penggerak kalau saya baca dari aturan dan dapat informasi dari teman-teman, ya, udah tinggal gitu. Terakhir apa yang saya tanya Bu? Waktu itu kan saya masih honor. Kenapa posisi ini? Itu kesalahan. Apakah saya salah Pak? Saya sudah letak. Cuma saya tanya Bu, berapa sih Pak honornya? Kenapa? Ya ada di otak saya duit. Ternyata salah. Berbuat yang terbaik duit dan ADW. Itu salah menurut saya. Berbuat yang terbaik duit dan ADW. Mari kita bersyukur, APD, kemudian APD kalau teman-teman kita nanti yang terjadi di guru penggerak bantu. Ya kan? Mohon bantu. Ini kendala kami. Sama-sama Ibu Dewi, ya, Bu Mariana, semua kita sini. Bu Dewi sudah kita sih, Bu Dewi sertifikat sudah. Tinggal di persoalan. Ya. Amin. Pak Fendi tidak persoalan itu. Kalau tidak lain dari sekolah, kalau lain kita salah satu dari sekolah. Majukan. Jangan lah, negara lah. Majukan yang itu. Ya kan? Banyak sekali ya. Tapi sekarang itu ada. Meskipun kita dia di sekolah kita ada yang gitu. Tetapi ada proses sekolah-sekolah orang tidak ada guru proses masih mantap gitu lagi. Ya kan? Ngerti gitu CP, ngerti gitu HTP. Apa orang tidak ngerti juga Bu? Ya nggak ada Pak. Kalau tidak ngerti, alhamdulillah. Walaupun kita di ujung, tapi kita paham. Mari sama-sama kita dukung ya program PPD. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan PPD nanti ada manfaat itu. Kita bawa balik, kita cari di Google, kita cari video apa yang dikatakan PPD tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang saya mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kombel itu hari ini saya minta secara ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua memiliki peluang, semua memiliki kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak. Ya, selanjutnya diskusi Kombel dalam untuk P5 kami berikan kepada Ibu Riri. pada acara desiminasi implementasi budaya positif untuk membentuk peserta didik SD 041 8 Tanagaro dan SMP 18 Tanagaro
yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Baiklah, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang mana kegiatan ini diwajibkan untuk melakukan aksi nyata. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Rifa Hasmi Mamuda, SPT MSI, dan dibimbing oleh pengajar praktek Ibu Elawati SPD. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke kegiatan materi. Nah, itu dulu sebelum 15 menit, 15 detik. Aku Selama 15 detik. Kan dengan Hairul terpaksa nih. Dengan terpaksa Hairul tuh. Gelian. Menjadi pendengar yang baik, kemudian mengikuti kegiatan dengan semangat dan gembira, tidak usah tegang, tidak usah terlalu ini, santai saja. Kemudian mengajukan pertanyaan dan pendapat dengan sopan santun, kemudian menjaga kebersihan kelas kita, kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, kemudian tertib, aman dan nyaman untuk semua. Setuju lah ya? Setuju Pak? Ini ada 6 materi yang dalam budaya positif ini yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Ini adalah materi wajib yang akan diimbaskan kepada guru tempat saya mengabdi. Wajib, karena kalau tidak dilaksanakan saya tidak lulus CPG. Jadi memang sangat wajib materi budaya ini. Yang pertama kita nanti mempelajari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian di situ ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi untuk menangani anak-anak kita yang memiliki kasus-kasus dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Lanjut Pak. Ya, yang pertama disiplin positif. Di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu didefinisikan merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu supaya dia bisa bertanggung jawab. Kemudian anak itu juga bisa menumbuhkan kesadaran dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai yang harus kita kembangkan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global. Itu tuh adalah nilai-nilai yang positif yang sebenarnya nilai itu diakui seluruhnya, maupun dia beragama Islam ataupun beragama Nasrani ataupun dia budayanya mau Jawa, itu berlaku. Kemudian ada nilai positif dalam pembentukan karakter. Contoh, semua kita percaya bahwa melakukan kekerasan itu adalah sesuatu yang salah. Setuju ya? Itu ya semua ya, setuju ya. Kemudian kalau di sekolah anak yang melawan guru atau anak yang kurang memperhatikan guru, kurang menghargai guru dalam belajar, itu kalau di dalam kebajikan global itu satu yang salah. Nah ya, tidak ada orang yang membenarkan anak itu yang melawan guru di kelas atau anak itu ditegur kemudian kita diskusikan ke tanggung waktu. Kita bertamat, kita benar-benar kita terus mengevaluasi diri kan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah, bagaimana kita mau anak itu rajin belajar sedangkan kita jarang ngajar? Kita mengakui lah kan, itu mengevaluasi kan. Nah itu disiplin seperti itu. Sebelum kita mendisiplinkan anak didik kita disiplinkan dulu diri kita. Dalam dalam calon guru penggerak itu kita memberi contoh teladan, karena sekarang ini pendidikan itu bukan pendidikan dengan teori atau ucapan, tapi kita memberi contoh teladan. Contoh, saat kita menyuruh anak kita sholat, misalnya sholat Jumat, kan anak-anak kita ajarkan anak laki sholat Jumat, kalau yang muslim ayahnya itu harus sholat Jumat bukan ke masjid. Jangan anak sholat Jumat ke masjid, tapi anak ayah itu ada sholat. Jadi anak kita akan santai kan, kalau sholat gitu kan, tapi itu namanya contoh
tambah dapat kurang tuh nggak? Jangan ulang gitu aturannya. Udah ada aturannya kan? Nah, udah ketentuannya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak kita itu untuk disiplin itu ada 3 yang membuat kita biar dia bisa berdisiplin. Yang pertama, nih, dia itu melakukan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, dia misalnya masuk ikut senam, kalau dia udah ikut senam kayak itu hukum, itu kan, ayah dia dulu helmi mau sampai lagi dihukumnya gitu, ada coba kita tetap itu kan. Jadi dia dalam diri dia tuh bukan kesadaran murni, tapi dia maksa itu kan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu sebenarnya yo. Nanti kalau rajin ini dapat reward. Sebenarnya tuh kalau rajin pasti dapat. Itu anak itu sadar kan, sadar dewe ingin yo ikut senam, terus sadar bahwa dengan ikut senam tuh badan sehat, itu bergerak, itu kesadaran. Nah, lanjut Pak. Kemudian materi berikutnya keyakinan sekolah atau kelas di sini. Lanjut Pak. Keyakinan sekolah atau kelas ini Bu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Aja Pak. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah buat bentuk kesepakatan atau keyakinan kelas yang saat saya awal mengajar dulu yang saya diskusikan dengan situ adat ini sudah saya kumpul di LMS PNN calon guru penggerak. Itu dari resmi, sudah disahkan, dari nilai gitu kan. Nah, dan ini nilainya dalam bentuk rata benar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, itu bisa di-print nanti menyesuaikan. Kalau saya itu kan saya buat kesepakatan kelas untuk SMP 1 Atap Tanegaro. Karena kan saya kan kemudian dia harus memperhatikan guru dengan konsentrasi, dengan penuh perhatian, menghargai guru mengajar. Dan ini tak ada kalau itu mengajar itu tidak doa, itu bisa mengajar juga. Dia sepakat. Kemudian anak itu kita harus menghargai perbedaan. Jadi untuk menghindari bullying itu di situ. Jadi ya kalau yang kau udah Medan, jauh itu kalau saya ke lain kan gue ya, Medan dengan pulau saya kan, bullying dan bullying lah, itu perbedaan. Jadi saling menghargai. Kemudian anak itu harus diajarkan humanity, buat PR, bagi tugas, bisa catat. Misalnya kita catatan, itu bukan catat. Kalau mau bilang kasih catatan, tapi dia catat itu apa orang lain itu tak catat. Bukan apa dia udah lewat. Aduh, penjanji dia mungkin ada catatan gitu kan? Karena kami itu pembelajaran seperti taat gitu, melalui kesepakatan itu. Oh ingat, aku hal yang buat terus sepakat itu ingat aku bukunya lagi perindo sepakatan kelas itu. Nah itu sebenarnya karena dia lagi tanam kesepakatan dalam tanam. Tuh, itu ada contoh-contoh yang lain nanti bisa menyesuaikan aja Pak. Sedikit nggak usah ya. Lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini itu ada 5 Bapak Ibu. Ini pengertiannya itu nah ini yang pertama itu manusia itu pasti ingin bertahan hidup. Itu jelas. Itu itu semua tuh yang namanya manusia. Kemudian juga manusia itu perlu kasih sayang atau cinta. Kemudian perlu dalam rasa diterima. Itu ikan. Nah, penting itu. Ya Bapak Ibu ya, kalau ini kurang perhatian dari suaminya, perhatian anak itu itu sayang. Protes yo. Itu ya. Kemudian penguasaan tetap itu ingin menguasakan diri ilmu pengetahuan. Kita ingin menguasai apa yang kita inginkan lah. Merdeka secara emosional, merdeka dalam spiritual, merdeka dalam intelektual itu penting, itu merdeka, bebas. Kebebasan itu hak manusia kan, hak asasi manusia. Kemudian kita kesenangan, fun. Jadi kita kan nggak kita gara-gara kita bekerja tapi kita terbebani gitu. Namun yang kita guru siu-siu, lalu guru sana orang yang awak ada urus itu itu balik itu bebas.
hal tersebut atau hal itu? Ada yang menjawab tak? Kalau Wina kau menjawab. Pertanyaan juga ini apa Rizky? Kalau dia aku Alin mungkin Ayo, kamu padam. Rizky bisa kayak gitu. yang kalau itu kan Sesuai apa yang, kebutuhan tadi. apa yang akan saya lakukan Ya. ya. Kalau saya seperti kasus itu pertama saya menggunakan dua ya. Memanggil orang tua. Iya. Yang ini kira-kira apa alasan Rizky melakukan? Mungkin kurang perhatian orang tuanya, bukan dulu jajan itu dia sambil makan kaki. Iya, ibu tapi ibu sebenarnya apa tentang? Lah, betul. Mana betul ya? Ibu, lanjut Pak apa? Nah, ibu dari sini ada kebutuhan. Tahan itu. Oh, ibu, kalau gitu apa lain kan? Itu. Kemudian alasan kedua, Rizky karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika kembali ke melakukan itu pada gurunya kasih sayang. Betul sekali Pak. Itu sama. Orang tuanya sehingga orang tuanya itu menjadi memperhatikan Rizky. Nah, kemudian maka kebutuhan tadi tentang memperhatikan Rizky itu kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Lanjut. Berarti anak ibu dibaguskan tadi. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan Jangan terima dari berkali. ada ibu Rizky sedang berusaha memenuhi kebutuhan kekuasaan dulu. Bukan Pengen kelas semua pelajaran lepas kan? Ya kuasai semua kelas kan? termasuk ibu Kalau foto, foto tak mudah supaya. Iya. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa bosan guru sebagai pengucu. Nah, itu beda. Ini kok kita kan itu terhadap Rizky tadi. Yang pertama kita sebagai guru, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, lanjut Pak. Nah, itu ada ini lah Bu. Lanjut lagi Pak. Lanjut. Nah, dari ke 6 cara itu, cara yang bagus itu kita itu sebagai manajer. Kenapa alasan di situ? Karena ketika posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu manajer? Lanjut Pak. Nah, jadi seorang manajer itu guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan menuntut murid agar dapat menemukan solusi sendiri. Jadi kenapa kau berbuat seperti itu? Apakah kau nanti nak itu insaf? Jadi itu kan seperti itu harus. Kita tuh harus hukum terus. Tiba-tiba memperhukum itu yang terakhir sebenarnya. Kalau itu ada sakit lagi, angin lagi sekali udah bola-bola kan. 2 kali Rizky, 3 kali Rizky, kau hukum. Lanjut Pak. Kemudian selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restriksi yang dapat menggantikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat mencipta identitas positif bagi diri murid. Jadi kalau dalam bahasa itu tuh anak itu bisa jadi insaf, bisa bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi saat dia kasus dia itu jahil terhadap anaknya, kemudian dia sering nongkrong di kantin, dia tidak mengulangi hal itu lagi. Berarti saya tepat Pak solusi gitu Pak sebagai dari itu teman-teman solusi loh. Iya kan? Salah satunya dengan cara kemarin pilih Prabowo. Itu kan solusi loh. Baca gratis loh. Sebagai dari itu kan. Oleh gratis kan. Oke, nanti lakukan 3 cara restitusi. Namanya segitiga restitusi. Yang pertama yang kita lakukan, pertama kita menstabilkan identitas atau menstabilkan identitas Rizky tadi. Wah, identitas itu. Kemudian kedua kita validasi tindakan yang salah, kita tanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian kita beri keyakinan biar dia bisa tobat dan berubah. Lanjut Pak. Nah ini contoh yang saya lakukan kemarin. Ya, ini ada simulasi. Untuk menstabilkan identitas itu yang kita lakukan. Bukan rezeki Pak. Berdasarkan prinsip bukan itu anak lain. Itu contoh kan. Menstabilkan identitas yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa proses pembelajaran nantinya itu bergeser identitas dari gagal. Kalau menganggap Rizky itu anak yang nakal, yang istilahnya yang bandel, dikembalikan identitasnya jadi anak Rizky itu anak yang baik, anak yang penurut gitu. Dan kalau kita campur guru, kalau kita menyebut nama Rizky, apa kata sama aja orang Rizky itu ampun, negeri ada, tapi setelah kita pulihkan identitasnya nama baik dalam arti
tidak memiliki tata kerama yang bagus menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang beragama. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Akhir kata, semoga terus bergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lain kan? Nah, ini kan selesai materi diskusi terakhir. Bapak Ibu buat satu kasus yang Bapak Ibu temui di kelas masing-masing. Tadi kan saya kan sudah ada. Coba satu Yang saya tahu Pak editor foto itu kenapa kurang foto? Pak, saya nanya boleh? Boleh, silakan. Saya itu ada di yang keempat tadi kebutuhan dasar manusia, Oh, ya, Pak. Kan ada salah satunya tentang penguasaan. Penguasaan ya. Itu tuh penguasaan maksudnya yang bagaimana Pak ya? Soalnya tadi kalau dari kasus tadi anak tuh merasa berkuasa di kelas. Sedangkan kalau berkuasa tuh sama dengan menindas anak yang lain gitu kan. Sedangkan nggak boleh kan kalau di kelas. Jadi gimana tuh Pak? Oke. Penguasaan yang Ya, berbeda. terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Yang menjawab pertanyaan dari Bu Manja. Penguasaan itu sebenarnya penguasaan dua ya, Bapak Ibu. Satu penguasaan yang positif, yang kedua penguasaan yang negatif. Yang kasus tadi pasti yang negatif, karena kita ingin menyelesaikan. Nah, kalau penguasaan yang positif, ya saat kita memberikan materi pelajaran, misalnya kita saat memberikan pertanyaan atau memberikan tugas matematika, dia selalu ingin untuk menyelesaikan lebih cepat. Bu, Rizky yang mengajarkan Bu, Rizky yang menjawab, itu adalah penguasaan. Kan kombinasi dengan yang lain itu tidak nampak. Yang positif kemudian yang positif. Ya, berarti anak itu penguasaan dia tentang pembelajaran bagus. Dia ingin menampilkan dirinya dia yang terbaik. Nah, ini penguasaan. Penguasaan yang positif itu contoh ya Bu ya. Kemudian yang dilakukan Rizky tadi Bu, penguasaan yang negatif. Karena faktor kebutuhan, karena dia lapar, karena ingin mencoba makanan teman yang lauknya, ada yang mencoba lauk sama petai, gitu kan? Untuk didik kauti, ya kan begitu itulah. Jadi anak tuh dia bisa menyadari diri itu kan, karena dinasihati yang baik. Tapi kalau kita langsung hukum, kecenderungan dia ibarat tambah sebal, buku tipu ada dia tambah melawan, itu makanya hukum solusi terakhir, bukan solusi utama. Lebih apa ya, kita posisikan sebagai ya atau menyelesaikan masalah dari hatinya hati itu sebenarnya harus dari hatinya hati, tidak langsung hukum langsung. Lanjut Pak. Kemudian kita bisa memberi pertanyaan kepada murid kita atau anak didik kita tadi dengan pertanyaan. Kami pasti punya alasan mengapa kita melakukan itu. Kemudian apa yang kamu lakukan, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi kan aku mulai berubah, ya. Mulai berubah. Jadi Pak. Terima kasih. Nah, itu yang terakhir menanyakan keyakinan itu selesai. Tadi kan ada Bapak bilang kita ini sebagai manajer. Manajer itu kan orangnya. Dia orangnya. Berarti kan yang mau saya tanya tuh, berarti gimana seorang manajer itu bisa memanage Ya. kelas ya pertama di kelas. Ini yang Bapak ya, mungkin bisa Bapak transfer ke kami ilmunya gimana gitu ya. Jadi bagaimana seorang manajer itu bisa memanage siswa di kelas itu sehingga kita seorang tenaga pendidik itu keluar dari kelas merasa ya aman, nyaman, ya. Itu gimana Pak? Terima kasih ya Bu Helmi, pertanyaan yang bagus. Kita sebagai manajer, bagaimana kita sebagai guru di kelas menjadi seorang manajer itu kan. Yang kayak jelaskan tadi, Pak Guru dalam hal pengertian manajer untuk menyelesaikan kasus sebenarnya itu yang contoh kasus masalah. Kalau di kelas, ibu harus menjalani yang namanya disiplin positif dan keyakinan kelas dulu. Ini keyakinan kelas itu ada suatu kesepakatan dalam atau perjanjian antara guru yang mengajar dengan anak didik atau murid dengan kesadaran penuh tanpa dipaksa. Contoh, kamu harus mengikuti pembelajaran sampai jam pembelajaran selesai. Dan kemudian baik itu ada gurunya atau guru sedang berada di luar atau tidak ada gurunya. Nah, itu timbul kesadaran dari anak.
Dan itu butuh proses, tidak mungkin kita langsung buat kesepakatan, langsung kita jalankan dengan sempurna, tidak, itu berproses. Setidaknya ada usaha seperti itu. Ada yang seperti itu, kemudian kadang dia kinestesis, dia melihat buku mereka, melihat buku, mengambil contoh, itu kan kinestesis. Kemudian yang kalau dengan visual, dia apa yang dia nampak, apa yang dia ini. Kemudian kalau waktu itu dia lebih mendengar. Kadang dia mungkin ada menentukan buku, tapi dia mendengar. Kita tahu, oh ini dalam jumlah anak kelompok satu ini, yang gaya pembelajarannya dia sekian orang. Yang ini tadi sekian orang, itu yang pertama. Kemudian asesmen yang kedua, kita menilai dari kemampuan belajar awal murid kita untuk memahami materi, bisa materi kita. Karena kan murid-murid itu memiliki kemampuan untuk belajar berbeda-beda. Atau kalau di SD, yang kelas 2, 3 tuh murid yang lancar membaca itu kan orang kelas 3. Kita kan belajar berpijau kawa, kami main bola, main bola, nah itu senang itu. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, belajar IPA, mungkin kan sebagian kan, dia agak itu kurang semangat motivasi. Kenapa? Karena dari keseharian di rumah, karena keterkaitan pembelajaran di sekolah tidak bisa kita lepaskan di rumah. Nah, sekolah ini cuma 6-7 jam dia efektif di sekolah, selebihnya dia di rumah. Kita tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, disitulah kita perlu penilaian namanya teman sebaya. Oh, rupanya yang atas nama Putri ini tiap malam dia sering main, sering berjajah. Tahu kan? Oh, ini kita mulai dari catatan loh. Oh, ini seperti ini, anaknya seperti ini. Oh, berarti kalau anak yang sudah itu berarti keremajaannya udah dulu nih. Lah mulai remaja ini. Lah mulai remaja ini kan. Nah, psikologis itu beda. Nah, yang sebagian itu kalau belum remaja, belum masih kayak anak-anak kayak kan belum gitu. Itu beda, orangnya beda. Bukan merokokkan. Itu Bu, ya saya pahami kan. Terima kasih. Inilah hasil refleksi dan evaluasi dari kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SD 041-8 Tanagaro dan SMP Negeri 1 Atap Tanagaro yang diimbaskan kepada guru-guru dalam kelompok Kombal yang ada di sekolah. Dan dalam hal ini guru-guru bisa memahami kegiatan diseminasi ini dengan membuat studi kasus yang terjadi di sekolah atau di kelasnya, yang mana setiap guru menulis satu kasus kemudian diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Dan dari hasil tersebut mayoritas guru memahami materi dengan baik. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa tahana abwaabal ilmi wa alayna bil ahlakil hasanati wal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah diseminasi implementasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.